Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Teori Relativitas Khusus. Di mana teori relativitas khusus adalah sebuah teori yang lahir dari pemikiran bahwa waktu dan ruang di seluruh alam semesta itu adalah satu. Dengan subtopik yang pertama adalah relativitas klasik, yang kedua adalah postulat Einstein tentang relativitas khusus, dan yang ketiga adalah gejala relativitas khusus Einstein, dan yang terakhir yaitu dinamika relativitik. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sukma Rahmawati dengan NIM 2203346 dan rekan saya Winda Rudestika dengan NIM 2203349, Yeli Pradila dengan NIM 2203350 dan Imrahatul Husna dengan NIM 220333139. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika dengan dosen pengampu Ibu Putri Dwi Sundari, SPD, MPD. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan memulai presentasinya. Yang pertama akan dibacakan oleh saudari Yeli Pradila. Pada Yeli Pradila, dimulai. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang relativitas klasik, di mana relativitas klasik pertama kali diperkenalkan oleh Galileo Galilei dan didefinisi ulang oleh Sir Isaac, mencakup terkait transformasi sederhana antara benda yang bergerak dan ada seorang pengamat pada kerangka acuan lain yang diam. Transformasi Galileo. 1 koordinat 1, 2 koordinat 2, 3 koordinat 3. Terlihat seperti pada gambar 1.1. Sebuah letusan terjadi di titik P. Dipandang dari kerangka acuan S yang diam dan kerangka acuan S absen yang bergerak dengan kecepatan V terhadap S. Transformasi Galileo tentang kecepatan, di mana kecepatan dapat kita hitung dari perubahan posisi terhadap waktu menurut pengamat di S. Benda tersebut berpindah sejauh dx selama dt. Sedangkan menurut pengamat di S absen, benda tersebut berpindah sejauh dE absen selama dt absen. Dari nilai-nilai tersebut akan didapat transformasi kecepatan benda tersebut mengikuti persamaan sebagai berikut. V absen X sama dengan Vx kurang V. V absen Y sama dengan Vy. V absen Z sama dengan Vz. B. Kerangka acuan mutlak. Teori relativitas Einstein merujuk pada kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan konstan atau tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Dari hasil kajiannya, Einstein mengemukakan dua postulat, yaitu 1. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. 2. Cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Contoh soal serta pembahasan tentang relativitas klasik. Sebuah trotoar bergerak sepanjang 95 meter
mengangkut penumpang dengan kecepatan 0,53 meter per sekon. Seorang penumpang mempunyai kecepatan berjalan normal 1,24 meter per sekon. Tentukanlah jika penumpang berdiri di trotoar tanpa berjalan, berapa lama waktu yang dibutuhkan penumpang tersebut untuk berjalan sepanjang trotoar. Jika dia berjalan dengan kecepatan normal di trotoar, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh seluruh jarak tersebut. Saat dia sampai di ujung trotoar, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meninggalkan sebuah paket di ujung trotoar. Dia segera kembali ke trotoar dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan berjalan normalnya. Untuk mengambil paket tersebut, berapa lama paket sampai? Penyelesaian A. 95 per 0,53 meter per sekon sama dengan 179 sekon. B. 95 meter per 1,24 meter per sekon ditambah 0,53 meter per sekon yang hasilnya 54 sekon. Yang C. 95 meter per 1,24 kali 2 dikurang 0,53 meter per sekon yang hasilnya 49 sekon. Sekian pemateri dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yeli. Dan selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh Winda Rudestika. Kepada Winda Rudestika disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya di sini membacakan bagian B, postulat Einstein tentang relativitas khusus. Postulat relativitas khusus. Jagat raya dipenuhi oleh ether stasioner yang tidak mempunyai wujud tetap dapat menghantarkan perambatan gelombang. Bagian A, prinsip relativitas khusus Einstein. Teori relativitas khusus yaitu hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial yaitu kerangka ruang dan waktu. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.1 yaitu interferometer Michelson. Untuk postulat kedua yaitu adalah kelajuan cahaya di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat. Tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Seperti yang dilihatkan pada gambar 3.1 yaitu gambar lintasan cahaya pada partikel pada arah vertikal di dalam kereta yang bergerak menurut orang yang berada di dalam kereta atau x-aksen. Pada sebuah kejadian yaitu seseorang berada di dalam kereta. Seperti pada gambar 3.1, kereta bergerak dengan kecepatan v searah sumbu X positif. Kereta ini juga dijadikan kerangka acuan S-aksen. Dengan kecepatan cahaya sebesar C, kita mendapatkan persamaan T0 sama dengan 2D per C. B. Transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz tersebut menggunakan sistem koordinat 4 dimensi, yaitu 3 koordinat ruang, X, Y, dan Z, dan 1 koordinat waktu yaitu T. Koordinat baru ditandai dengan tanda apostrof, diucapkan Epstein. Seperti X-aksen dibaca dengan X Epstein. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.1, kerangka acuan yang diam S dan kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan V ke arah sumbu X positif. Maka di atas terdapat persamaan T aksen sama dengan gamma dalam kurung T kurang V per C kuadrat X tutup kurung. Dari persamaan ini kita dapat ketahui bahwa koordinat waktu di S-aksen berbeda dari di S. Waktu tergantung pada posisi dan kecepatan pengamat.
Selanjutnya adalah contoh soal serta pembahasan tentang postulat Einstein tentang relativitas khusus. Soalnya, dua pesawat ruang angkasa mendekati bumi dari arah berlawanan. Menurut pengamat di bumi, kapal A bergerak dengan kecepatan 0,753 C dan kapal B bergerak dengan kecepatan 0,851 C. Bergerak dengan kecepatan kereta A jika diamati dari kereta B. Kereta B dilihat dari kereta A. Penyelesaian. Kecepatan kapal A atau V sama dengan 0,753 C. Untuk kecepatan kapal B, V sama dengan 0,851 C. Solusi. Jika kapal A kerangka acuannya 0 dan kerangka acuan 0 aksen berada di bumi, maka V aksen sama dengan 0,1 C dan U sama dengan min 0,753 C. Dengan persamaan, V sama dengan V aksen tambah U per 1 tambah V aksen U per C kuadrat sama dengan 0,851 C tambah min 0,753 C per 1 tambah 0,851 kali 0,753. Maka diperoleh nilai 0,978 C. Jika sekarang kapal B kerangka acuannya 0, maka V aksen sama dengan min 0,753 C dan U sama dengan min 0,851 C. Dengan persamaan V sama dengan V aksen tambah U per 1 tambah V aksen U per C kuadrat. Sama dengan kita masukkan nilainya min 0,753 kurang 0,851 per 1 tambah min 0,753 kali min 0,851, maka diperoleh nilai min 0,978 C. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Winda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu gejala relativitas khusus Einstein. Yang pertama adalah dilatasi waktu. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa selang waktu yang teramati oleh pengamat yang bergerak terhadap benda T lebih lama dibandingkan dengan yang teramati oleh pengamat yang diam atau berada di tempat kejadian T0. Kejadian ini disebut dilatasi waktu. Selang waktu menurut pengamat yang berada di tempat kejadian disebut waktu wajar atau proper time, di mana dapat dilihat dari gambar 3.2, yaitu lintasan cahaya di dalam kereta yang bergerak menurut pengamat yang berada di bumi atau S. Dari gambar di atas dapat persamaan, yaitu C per 2 dikali T kuadrat sama dengan C per 2 dikali T0 pangkat 2 ditambah Pi per 2 dikali T pangkat 2. Atau T sama dengan T0 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Yang kedua, kontraksi panjang, di mana selama selang waktu T0, cahaya telah menempuh jarak sejauh 2L0, sehingga berlaku hubungan T0 sama dengan 2 dikali L0 per C, di mana dapat dilihat dari gambar 3.3, lintasan cahaya pada arah 16 horizontal di dalam kereta yang bergerak menurut orang yang berada di dalam kereta atau S absen. Yang ketiga yaitu pemuaian massa. Pemuaian massa benda akan menjadi lebih besar terhadap pengamat daripada massa ketika benda diam jika bergerak dengan kelajuan relativitik, di mana mendapatkan persamaan M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Dan yang keempat adalah efek Doppler relativitik. Yang pertama, radiasi tiga arah gerak mendapati persamaan T sama dengan T0 per akar 1 dikurang
V pangkat 2 per C pangkat 2 dikurang T0 dikali gamma. Yang kedua, untuk sumber dan pengamat saling menjauhi. V menjauhi sama dengan V0 dikali akar 1 kurang V per C per 1 ditambah V per C. Dan untuk sumber dan pengamat saling mendekat. V mendekat sama dengan V0 dikali akar 1 tambah V per C per 1 dikurang V per C. Contoh soal serta pembahasan tentang gejala relativitas khusus Einstein. Di mana soalnya yaitu, asumsikan Amelia bergerak dengan kecepatan 0,80 C menuju bintang menurut Casper di bumi yang berjarak 8 tahun cahaya. Casper berusia 20 tahun dalam perjalanan pulang pergi Amelia. Berapa usia Amelia lebih muda dari Casper ketika dia kembali ke bumi? Penyelesaiannya yaitu diketahui pertama kecepatan Amelia yaitu 0,80 C, di mana C adalah kecepatan cahaya. Kedua, jarak ke bintang menurut Casper di bumi yaitu 8 tahun cahaya. Usia Casper selama perjalanan Amelia pulang pergi adalah 20 tahun. Jadi, pertama-tama kita menghitung pelebaran waktu yang dialami Amelia akibat kecepatan yang tinggi. Menurut teori relativitas khusus, faktor pelebaran waktu dapat dihitung dengan persamaan gamma sama dengan 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Karena V sama dengan 0,80 C dan C adalah kecepatan cahaya, maka kita masukkan angkanya yaitu gamma sama dengan 1 per 1 dikurang 0,80 kuadrat sama dengan 1,67. Ini berarti waktu bagi Amelia akan berlalu sekitar 1,67 kali lebih lambat dibandingkan waktu Casper di bumi. Selanjutnya, menghitung waktu yang dialami Amelia selama perjalanannya menuju bintang dengan rumus pelebaran waktu yang dapat digunakan kembali, yaitu waktu yang dialami Amelia sama dengan waktu menurut Casper. Waktu yang dialami Amelia sama dengan 20 tahun dikali 1,67 dengan hasil 33,4 tahun. Karena Amelia mengalami usia 33,4 tahun selama perjalanan pulang pergi dan Casper berusia 20 tahun, maka Amelia lebih muda dengan selisih umur 33,4 tahun dikurang 20 tahun sama dengan 13,4 tahun. Sekian materi dari saya dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imrahatul Usnah. Kepada Imrahatul Usnah disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang keempat yaitu dinamika relativistik. Dinamika relativistik adalah cabang ilmu fisika yang menggambarkan bagaimana benda-benda bergerak dalam kondisi kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya atau dalam medan gravitasi yang kuat. Yang pertama yaitu momentum dan energi. Berikut adalah bagaimana energi total dan energi diam serta momentum dalam suatu partikel saling berhubungan dimulai dari energi total. Di mana untuk persamaan momentum yaitu E aksen sama dengan M kuadrat C pangkat 4 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dan untuk persamaan energi total yaitu P kuadrat C kuadrat sama dengan M kuadrat V kuadrat C kuadrat per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Sehingga didapat hubungan antara relativitas dengan energi yaitu E kuadrat sama dengan MC kuadrat dalam kurung MC kuadrat dikuadratkan ditambah P kuadrat C kuadrat. Pada akhirnya hubungan antara momentum dengan energi adalah sebuah objek yang saling terhubung dalam cara yang kompleks. Peningkatan momentum, misalnya kecepatan yang lebih tinggi, bisa menyebabkan peningkatan energi. Yang kedua yaitu kesetaraan massa dan energi.
Kesetaraan massa dan energi merupakan salah satu kontribusi Einstein yang paling terkenal terhadap fisika. Untuk menurunkannya, Einstein mengandalkan eksperimen Gedanken sederhana seperti yang berikut ini. Bayangkan sebuah pemancar dan penyerap cahaya dimasukkan ke dalam sebuah kotak bermassa M. Pemancar dan penyerap terikat kuat pada ujung-ujung kotak, dipisahkan oleh sebuah jarak L pada gambar. Seperti gambar yang bisa dilihat, yaitu gambar emitor dan penyerap dalam kotak. Di mana untuk gambar yang A adalah sebelum emisi dan gambar yang B adalah setelah emisi dan penyerapan pulsa cahaya. Jadi dapat disimpulkan secara singkat, persamaan menyatakan bahwa energi yang dihasilkan atau dikonversikan dari suatu objek sebanding dengan massa M objek tersebut dan dikuadratkan dengan kecepatan cahaya yang merupakan konstanta fundamental. Untuk contoh soalnya sendiri, yaitu dalam reaktor nuklir, setiap atom titanium dengan massa atom 235U melepaskan sekitar 200 MeV selama fisi. Bagaimana perubahan massa ketika 1 kg uranium 235 dibelah? Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu menghitung jumlah atom dalam 1 kg uranium 235. Massa molar uranium yaitu 235 dari gram dijadikan ke kilogram yaitu 0,235. Jumlah mol dalam 1 kg uranium yaitu dibagi 1 gram, 1000 gram dibagi 0,235. Maka didapatkan hasil 4.255,32 mol. Selanjutnya yaitu menghitung energi total yang dilepaskan selama fisi. Energi yang dilepaskan oleh satu atom, yaitu 200 MeV, sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 11 Joule. Energi total yang dilepaskan oleh 2,56 dikali 10 pangkat 27 atom, yaitu 2,56 dikali 10 pangkat 27 atom dikali 3,2 kali 10 pangkat min 11 atom atau Joule. Maka didapatkan energi total yang dilepaskan adalah 8,19 kali 10 pangkat 16 Joule. Selanjutnya yaitu menghitung perubahan massa. E sama dengan mc kuadrat. E sama dengan mc kuadrat, maka dari hasil yang didapatkan dimasukkan ke dalam persamaan. M sama dengan 8,19 dikali 10 pangkat 16 Joule dibagi dengan 2,998 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dikuadratkan. Maka didapatkan masanya itu 9,10 kali 10 pangkat minus 4 kg. Jadi dapat disimpulkan perubahan massa ketika 1 kg uranium di 235 dibelah adalah sekitar 0,00091 kg atau 0,91 kg. Baiklah, itu presentasi dari materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Imrahatul Husna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.